Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya hari ini adalah hari yang spesial dan hari yang besar bagi kita seluruhnya yang percaya kepada Kristus Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Dan pada hari kami memperingati hari kenaikan-Mu, kami sungguh bersuka cita Tuhan, dan kami mau datang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa yang daripada Allah melalui bimbingan Roh Kudus, kami semakin diberikan oleh Allah pemahaman apa yang seharusnya kami hidupi sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang sudah Engkau tebus. Kiranya kasih dan anugerah-Mu berkuasa atas kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari kenaikan ini, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah tertulis pada Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53. Begini bunyi natsnya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita tentang kenaikan adalah berita yang sangat fenomenal, bahkan sangat spektakuler. Sebab berita tentang kenaikan, Alkitab sendiri menyaksikannya hanya 3 kali, yaitu tentang kenaikan Henokh dan juga kenaikan Nabi Elia. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disaksikan oleh Alkitab tentang berita kenaikan. Namun ada perbedaan antara kenaikan Tuhan Yesus dengan kenaikan Henokh dan juga Nabi Elia. Kenaikan Henokh dan kenaikan Nabi Elia tanpa didahului mengalami kematian. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu terjadi setelah masa kebangkitannya dari kematian. Artinya Tuhan Yesus terlebih dahulu mengalami kematian. Lalu dia bangkit dan naik ke surga. Perbedaan itu tidak menunjukkan bahwa Henokh dan Elia lebih mulia daripada Yesus Kristus. Sebab kematian Tuhan Yesus Kristus adalah perwujudan penebusan manusia dari kematian oleh karena dosa menuju kebangkitan, kenaikan, dan kehidupan selama-lamanya. Olehnya semua umat yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat
sangat berbahagia atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena adanya kepastian, yakni kepastian kuasa yang besar yang melampaui segala sesuatu. Dalam Injil Matius 28 ayat 18 dikatakan, Tuhan Yesus berfirman, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Maka dengan kepastian akan kuasa Yesus Kristus tersebut, umat yang percaya padanya akan semakin diteguhkan. Sebab harapan akan keselamatan itu adalah satu kepastian, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya, bahkan Dia pemegang kunci kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pesan Yesus kepada murid-muridnya pada perikop khotbah ini. Dan tentunya pesan ini juga sampai kepada kita, Pak, umat Tuhan sekalian, dimanapun kita berada dan sepanjang masa. Yang pertama sekali disampaikan bahwasanya Yesus Kristus adalah penggenapan dari nubuatan para nabi. Yesus Kristus adalah nubuatan yang telah dinubuatkan pada masa Perjanjian Lama. Yesus Kristus adalah penggenapannya, baik kematiannya, baik kebangkitannya, maupun kenaikannya ke surga. Dan ini menyatakan bahwasanya Yesus Kristus sungguh-sungguh berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan dunia ini tidak berkuasa atas Dia. Kerajaan terbesar sekalipun tidak berkuasa atas Dia. Bahkan segala sesuatu tunduk kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas ini memberikan satu kepastian. Nas ini memberikan satu keyakinan yang kuat bagi setiap orang-orang percaya, bahwasanya Yesus Kristus bukanlah manusia sebagaimana yang dipahami oleh dunia ini. Tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Melalui perikop ini yang kedua yang disampaikan ialah bahwasanya Yesus membuka pikiran para murid-muridnya sehingga mereka memahami makna atau pengertian dari kitab suci itu sendiri. Dari pemahaman yang disampaikan oleh firman ini, ternyata untuk memahami firman Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Tidak bisa mengandalkan pemahaman-pemahaman kita secara manusiawi. Atau mungkin mengandalkan pengalaman. Atau mungkin mengandalkan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Tetapi Yesus membuka pikiran para murid-muridnya. Lalu mereka mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Allah yang tertulis pada kitab suci. Oleh karenanya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya, kita wajib tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Allah melalui firman-Nya. Oleh karenanya, terlebih dahululah memberikan diri kita kepada Allah, agar kita dibukakan hati dan pikiran kita, memahami dan mengerti apa maksud kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, inilah yang menjadi tema daripada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tahun ini, yakni menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus berarti menyaksikan Kristus. Saksi Kristus berarti tidak menyaksikan yang lain di luar Kristus, termasuk tidak menyaksikan dirinya atau
seorang saksi Kristus tidak mempersaksikan dirinya, tetapi dia mempersaksikan Kristus atas dirinya. Menyaksikan Kristus itu, atau sebagai saksi Kristus, tidaklah sembarangan. Yang pertama sekali kita harus tahu apa syaratnya. Syaratnya adalah dia harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwasanya Tuhan akan memberikan kuasa dan Tuhan akan mempersiapkan mereka. Tuhan akan memberikan Roh Kudus dengan melalui bimbingan Roh Tuhan itu sendiri atau Roh Kudus itu. Maka seseorang dapat untuk melakukan kesaksian, dapat untuk menyatakan kesaksian yang benar. Namun ketika seseorang hanya mengandalkan dirinya untuk mempersaksikan Kristus tanpa bimbingan Roh Tuhan, tanpa bimbingan Roh kebenaran itu, maka setiap yang bersaksi mengandalkan dirinya itu tidak akan mampu, sebab manusia masih berdosa, manusia penuh dengan kelemahannya. Tetapi ketika manusia mengandalkan dan mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus itu, mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya, maka dia akan dapat dan dimampukan oleh Tuhan untuk bersaksi. Yang kedua adalah, kepada siapa harus bersaksi? Kepada segala bangsa. Yesus memintakan kepada murid-muridnya agar menjadi saksi kepada segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saksi kepada segala bangsa ini menyatakan bahwasanya setiap orang-orang yang disebut sebagai orang percaya, yang disebut sebagai murid Yesus itu, memiliki tugas tanggung jawab untuk mengabarkan kabar kebenaran, kabar tentang Yesus, untuk mempersaksikan Yesus di dalam setiap kehidupannya. Mempersaksikan Yesus kepada siapa saja. Dan yang ketiga, apa isi kesaksiannya? Memberitakan Yesus Kristus. Isi kesaksian itu ialah Mesias. Isi dari kesaksian itu ialah Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya, kebangkitannya, serta berita pertobatan dan pengampunan dosa. Itulah garis besar dari pemberitaan itu, agar setiap orang yang memperoleh kesaksian itu memperoleh berkat, memperoleh keselamatan, dan memperoleh kehidupan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat daripada nats ini sendiri. Pada saat Yesus memberkati para murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga. Apa respon para murid-murid dan tentunya respon setiap orang percaya pada zaman sekarang dan untuk setiap zaman? Mereka menyembah Allah dan bersuka cita akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Para muridlah yang menjadi saksi sampai berita tentang Yesus hingga kenaikannya sampai kepada kita dan seluruh penjuru dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya menjadi saksi Kristus itu tidak gampang, tidak mulus-mulus saja. Pasti ada saja tantangannya. Tantangan untuk mempersaksikan Kristus itu tentunya cukup banyak. Tetapi yang pertama sekali, tantangannya adalah tentang keraguan-raguan. Tidak ada saksi yang dapat dipercaya kalau terdapat keraguan-raguan dalam dirinya atau dalam diri seorang saksi itu. Perikop serta seluruh Injil yang memberitakan tentang Kristus sampai kepada kenaikannya menjawab seluruh keraguan-raguan dunia ini. Sebab Yesus sendiri yang naik ke surga dan yang memberikan
berkat kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus Kristus yang naik ke sorga itulah yang berkuasa atas sorga dan bumi. Siapa lagi yang berkuasa atas sorga dan bumi kalau Dia bukan Allah? Kalau Dia yang tidak maha kuasa itu? Oleh karenanya, sebagai orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, seharusnya memberikan diri kepada Tuhan agar Tuhan membukakan pemahaman kita tentang kebenaran firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Selanjutnya, keraguan akan kalah dan berganti dengan kepastian. Dengan kepastian akan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan semakin dilayakkan menjadi saksi Kristus. Tantangan yang kedua ialah fenomena yang terjadi sampai sekarang, yakni masih banyaknya yang disebut dalam tanda kutip sebagai Kristen pengunjung. Tantangan yang dihadapi oleh umat Kristen saat ini adalah dirinya sendiri. Banyak yang datang beribadah, banyak yang datang bersekutu pada persekutuan orang-orang percaya, baik di gereja maupun pada persekutuan-persekutuan yang lain. Namun kebanyakan yang datang hanya sebagai dalam tanda kutip pengunjung, yang cuma datang, duduk, berdoa, lalu bernyanyi, lalu pulang sampai bertemu minggu yang akan datang. Sebenarnya tantangan ini sudah dihardik oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya yang tertulis pada Matius 9 ayat 37 dikatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Banyak orang percaya, banyak orang yang disebut percaya, tetapi hanya mau menerima berkat. Banyak orang yang sudah menerima berkat, tetapi tidak mau memberikan berkat. Banyak orang yang hanya mau menerima berkat, tetapi tidak mau berusaha menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi tantangan kesaksian. Sebab ketika kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi berkat banyak orang. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab kesaksian yang kita beritakan adalah keselamatan yang sudah dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang, kepada setiap bangsa. Dan ketika itu disampaikan kepada orang lain, maka akan banyak orang yang memperoleh berkat daripada Allah, memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat firman Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oleh karenanya, jangan ragu-ragu dan bimbang. Mari memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan sebagai saksinya, sebagai saksi Kristus. Ceritakanlah karyanya yang baik melalui perkataan dan perbuatan. Ceritakanlah bahwa Dialah yang mati demi menebus dosa manusia. Dialah yang bangkit untuk kemenangan kita, dan Dialah yang naik sebagai bukti akan kekuasaannya, sebagai bukti bahwasanya Dia ada di atas untuk memberkati kita, dan sebagai bukti bahwasanya Tuhan kita yang kita percaya itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah juru kunci pemegang kerajaan sorga dan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya padanya adalah saksi Kristus. Dan setiap orang yang menjadi saksi Kristus adalah sekaligus pemegang kepastian kehidupan
kekal untuk selama-lamanya. Kiranya kenaikan Tuhan Yesus Kristus menaikkan semangat kita, menaikkan seluruh daripada kemampuan kita oleh karena berkat Tuhan untuk sebagai saksinya. Tuhan Allah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena kasih setiamu dan berkat-Mu. Engkau menjadi Allah kami, bukan karena kami yang memilih Engkau sebagai Tuhan kami, tetapi Engkaulah yang memanggil kami dan memilih kami. Bahkan Engkau memilih para murid-murid-Mu sebagai saksi, demikian juga sebagai orang-orang yang percaya pada masa sekarang dan selamanya, adalah menjadi saksi-Mu, menjadi pemberita tentang kebenaran, tentang yang sudah Engkau firmankan bagi kami, memberitakan berita keselamatan, memberitakan bahwasanya keselamatan itu adalah milik semua. Bapa dalam surga, biarlah kasih dan berkat-Mu terus memberkati kami pribadi lepas pribadi, memberkati seluruh umat Tuhan, memberkati setiap bangsa, memberkati setiap umat manusia. Di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit, kami bersyukur dan berdoa. Amin.